Jangan katanya itu Imam Dajjal mau ceramah, kita halangi, pemecah belah umat. Lain pemecah belah umat, lain. Saya datang mau ngasih tahu masyarakat, saudara-saudara saya orang Nusantara yang selama ini banyak dimanfaatin oleh orang seperti Anda yang mengaku keturunan Nabi. Karena Anda bukan keturunan Nabi, kami ini orang Nusantara sangat mencintai Nabi dan keturunannya. Sementara Anda ngakunya cucu Nabi. Lah orang-orang kita pribumi pasti ngormatin Anda. Jangankan hartanya, istrinya dicerai diberi nama si orang yang ngaku keturunan Nabi. Betul apa enggak? Nah sekarang saya Imaduddin Usman Al-Bantani tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Tugas saya kasih tahu saudara saya, jangan diakui dia sebagai keturunan Nabi. Anggap aja dia manusia, hormatin aja sekedarnya, karena dia bukan turunan Nabi. Karena kalau dia ngaku-ngaku turunan Nabi, dari pengakuannya ini dia bisa manfaatkan saudara-saudara saya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tugas saya yang sudah tahu, haram mendiamkan Anda mengaku cucu Nabi di hadapan saudara-saudaraku bangsa Indonesia. Kecuali Anda bisa membuktikan mana dalil Anda, mana kitab Anda, mana tes DNA Anda. Sini bawa tes DNA-nya. Haram tes DNA mah ulah. Ulah haram, wajib. Tes DNA liman yadai annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Apa dalilnya? Tes DNA liman yadai annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Dari mana itu dalilnya? Ayah be, pokoknya husnudon. Pula nanya-nanya dalil deui. Pokoknya gitu dalil. Dia juga nggak ada kitabnya kok. Apa katanya masa bahasa Arab ada tes DNA liman yadai annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Kitab apa itu? Pokoknya ayat rahasia itu. Kami adalah majikan kalian, kami adalah pemilik bangsa, kami adalah pemilik kedaulatan Indonesia. Karena di dalam tubuh kami mengalir darah suci kakek kami Rasulullah. Diam saudara. Jangan pakai dalil-dalil yang tidak ada. Apalagi dalil-dalilnya itu sudah jelas dari abad pertama mereka mengaku itu, yaitu abad 9 Hijri. Baru dari situlah mereka itu namanya disebutin, Pak. Oleh siapa? Mereka punya leluhur, ini para kabib-kabib di Indonesia, namanya Ali bin Abu Bakar Asyakran. Wafat 895 Hijriah. Dialah yang nulis kitab namanya Al-Burqatul Musyiqah fi Lubsil Hirqah, apa itu? Al-Burqatul Musyiqah ajalah. Di dalamnya dia mengurut nama-nama leluhurnya. Ali bin Abu Bakar bin Abdurrahman bin Maula Dawila bin Ali Saibud Darak bin Ali Al-Ghayyur bin Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbat bin Ali Qoli Qasam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaid bin Ahmad bin Isa. Benar enggak ini Ubaid anaknya Ahmad, anaknya Isa Ahmadnya? Tidak benar. Karena sebenarnya Ubaid ini anaknya Isa. Isanya anaknya Alwi, Alwinya anaknya Himham, Alwinya anak Muhammad, Muhammad anak Himham, Himham anak Awan, bukan keturunan Nabi itu. Sudah ketahuan, saya sudah tahu siapa bapaknya Ubaid sebenarnya. Dulu orang-orang itu pembela Ba'lawi, nasab Ba'lawi mengatakan, Imam Dajjal, Imam pemecah belah umat. Kalau Ubaid ini bukan anaknya Ahmad bin Isa, lalu anak siapa? Tanggung jawab katanya. Mengatakan Ubaid bukan anaknya Ahmad, tapi tidak tahu katanya Ubaid anak siapa. Saya memang waktu itu belum tahu. Saya jawabnya, ya bukan urusan saya. Yang jelas Ubaid ini bukan anak Ahmad. Mengenai anak siapa dia, curus cari sendiri kata saya. Sekarang saya sudah tahu, Pak. Ada di dalam kitab Tuhfatuz Zaman karya Husain Al-Ahdal. Husain Al-Ahdal ini dari Bani Ahdal, ngaku cucu Nabi juga. Di Indonesia juga banyak itu Al-Ahdal. Rumel Abbas ngakunya Al-Ahdal juga itu. Rumel Abbas itu sama saya ngaku Al-Ahdal. Saya ini Al-Ahdal yai, bukan Balawi. Iya, tapi sama-sama terputus daripada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari zaman dulu keluarga ini saling kuat menguatkan, saling bantu-membantu antara Ba'lawi dan Al-Ahdal. Sekarang pun Al-Ahdal yang ada di Malaysia namanya Al-Mahdali itu bikin kitab membantah saya. Dalamnya cerita fiksi saja. Bahwa ini sudah
terkenal dari zaman dulu. Ahmad itu punya anak namanya Ubed. Kenapa sekarang berani membatalkan? Apakah tidak takut kepada baginda Nabi? Bagaimana nanti kalau bertemu dengan baginda Nabi membatalkan cucu-cucunya Nabi? Hei, jangan begitu ngomongnya. Apa yang akan terjadi dengan dirimu yang membela Ba'lawi jika bertemu Nabi? Sudah tahu Ba'lawi nggak punya dalil ngaku cucu Nabi, ilmu nasab terputus, sejarah nggak dicatat, DNA melenceng, bukan orang Arab Acan, DNA melenceng, bukan turunan Nabi, bukan orang Arab Acan, tapi masih dibela. At-taqlid ba'da dhuhuril hujjati haram, la ibrata bidzannil bayini khata'u. Akeh kita medalile, sila dalil endi? Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kau ikuti yang tidak ada dalil. Sekarang dalilnya mana? Enggak punya dalil-dalilan, husnudon saja. Syekh Hasyim Asy'ari juga dulu katanya tidak membatalkan nasab Ba'lawi. Apakah Mbah Hasyim itu ketika tidak membatalkan nasab Ba'lawi dia mengisbat? Tidak ada, bos. Mbah Hasyim mengisbat Ba'lawi itu tidak ada. Kalau tidak ada katanya yang membatalkan berarti mengisbat, tidak bisa. Orang ketika dia sakit diem, as-sakitu la yunsabu ilaihi qaulun, la yunsabu ila sakiti qaulun. Kaidahnya ada juga saya di Qaidah Ushul Fiqh. Tidak dinisbatkan pada orang diam itu satu pendapat. La yunsabu lis-sakiti qaulun. Tidaklah bisa orang diam itu dikatakan setuju, nggak bisa. Ketika Mbah Hasyim Asy'ari diam terhadap nasab Ba'lawi tidak bisa dikatakan Mbah Hasyim itu mengisbat. Enti siki satu kalimat dalam kitab Mbah Hasyim. Mbah Hasyim banyak mengarang kitab, mana satu saja Mbah Hasyim mengatakan wa nasabu ba'alwi sahihun bi annahum min dzurriyyatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya isbat. Tidak ada, bos. Syekh Nawawi Al-Bantani Banten asli, nggak kayak Imad, katanya Imad Banten palsu. Syekh Nawawi sama saya itu sepupu jauh, bos. Kami dan Syekh Nawawi itu satu keturunan dari Pangeran Sunyararas bin Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Kok saya dibilang Banten palsu, Syekh Nawawi asli karena dianggap mengisbat dia? Nggak bisa begitu. Mana dalilnya? Ini katanya dalam kitab Uqudul Lujen, bahwa dikatakan dalam kitab Uqudul Lujen fi syarhi huquqiz zaujain, Syekh Nawawi mengatakan, nih, Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Kan ada matan tuh ngomong begitu. Kemudian Al-Habib ini sama Syekh Nawawi diterangkan bahwa Al-Habib inda ba'dihim min dzurriyyatin Nabi. Ismun li dzurriyyatin Nabi aw ma fi ma'nahu, saya lupa. Pokoknya kata Syekh Nawawi, Habib itu adalah panggilan menurut sebagian orang sebagai keturunan Nabi. Sedangkan orang yang banyak mayoritas mengatakan turunan Nabi itu gelarnya adalah Sayyid dan Syarif. Itu namanya al-ikhbar bi bitahdidil Habib lal isbat biqaunihi min dzurriyyatin Nabi. Itu adalah namanya memberitakan, maknanya Habib, bukan sedang mengisbat bahwa Habib itu keturunan Nabi, tidak ada. Sering itu Rumel Abbas ngomong-ngomong tentang Mbah Mun. Saya meneliti ini demi menyenangkan hati guru kami Mbah Mun yang sangat mencintai dan mengisbat Ba'lawi. Bos Rumel, mana dalilnya Mbah Mun mengisbat Ba'lawi sebagai turunan Nabi? Kalau saya punya dalil Mbah Mun itu hanya mengisbat Wali Songo sebagai turunan Nabi. Mana dalilnya? Ini videonya. Mbah Mun ada masih di videonya di YouTube. Coba cari Mbah Mun mengisbat Sunan Kudus. Kata Mbah Mun, Sunan Kudus itu sayyid, turunan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mana video yang mengatakan Mbah Mun mengisbat Ba'lawi Habib sebagai turunan Nabi? Enggak bisa itu Rumel Abbas menyampaikan itu. Jawabnya apa? Kalau pengen tahu jangan lihat di YouTube dong, datang tanyakan sama keluarganya. Keluarganya itu bukan Mbah Mun. Yang Anda katakan itu Mbah Mun. Tapi Gus Naji juga mengisbat. Gus Naji sudah saya jawab dan dalilnya semuanya salah. Kalau tidak terima, ayo kita diskusi dengan Gus Naji atau murid-muridnya. Kalau misalnya ada yang merasa kami punya dalil tentang itu, enggak apa-apa. Wong ini mah forum diskusi kok. Ini kan ilmiah. Ilmiah itu bisa didiskusikan. Jadi sopo bae yang merasa punya dalil boleh, tapi jangan marah-marah. Itu mah punya dalil marah-marah itu Ba'lawi. Dibilang dajjal lah saya. Dibilang pemecah belah umat. Itu ada satu orang bikin buku namanya Idrus Al-Mashhur. Baru semalam itu ada teman mengirimkan
PDF Idrus Al-Masyhur. Tapi kelihatannya Idrus Al-Masyhur ini nggak bisa baca kitab. Jadi dia hanya membaca daripada rangkuman-rangkuman tulisan Rumel Abbas. Dia bikin kitab, sebuah buku bahasa Indonesia. Yang pertama saya lihat itu adalah masadir. Setiap jawaban-jawaban dari pendukung Ba'lawi yang saya lihat masadir. Hal kana fihi dalilun qabla al-qarni at-tasi'. Apakah di situ ada dalil sebelum abad 9? La yakun. La yakunu fi hadzal kitabi dalilun ala ittisali nasabi Ba'lawi bidalilin ma qabla al-qarni at-tasi' minal hijri. La yakunu. Tidak ada dalil satupun dalam kitab itu yang menggunakan kitab sebelum abad 9 kecuali Abnaul Imam tadi. Abnaul Imam yang palsu tadi semuanya pakai itu. Dan kalau saya tidak mengetahui bahwa itu palsu, mungkin sampai kiamat itu orang pakai dalil itu. Dalil dengan kitab palsu. Sari gati-gati mangko dicakal be salah siji digawan ning tes DNA aya. Jadi anak dokter, satu dokter taruh di Istora Senayan. Orang suruh kumpul banyak, satu Ba'lawi yang masih ngaku turunan Nabi di tes DNA, di shooting bareng-bareng, ditungguin hasilnya. Dan tidak boleh bohong, dokter kalau bohong tembak dokternya itu. Misalnya dokternya ini mau ngerekayasa supaya terbukti bahwa Ba'lawi ini bukan cucu Nabi, misalnya dia pendukung saya, nggak bisa. Dia harus ditembak langsung. Begitu pula kalau dia ini pendukung Ba'lawi, dokternya terbukti, harus ditembak. Jadi benar-benar dokternya 9 dokter. Kemudian masing-masing jadi saksi, polisinya siap begini nih pakai bedil. Tidak boleh ada yang bohong. Jadi nanti bersaksi 9. Hasilnya kan keluar tuh di mesin namanya. Ceneng G. G itu artinya bukan turunan Nabi dan bukan orang Arab. Karena kalau turunan Nabi itu hasilnya J. Kalau G itu bukan turunan Nabi garis laki. Mereka ngakunya turunan Nabi garis laki. Sudah 180 orang yang tes DNA hasilnya G semua. Jangankan dia turunan Nabi, orang Arab aja bukan. Mereka nggak bisa jawab itu, nggak bisa jawab itu. Yang ada haram, tes DNA haram. Pemerintah harus melarang orang untuk tes DNA. Ini gimana jadinya orang itu maslahat kok? Adanya tes DNA ngaku-ngaku turunan Nabi kan harus dites. Ini katanya tesnya haram. Lah gimana? Orang mau masuk perguruan tinggi kan harus dites supaya siapa yang layak, siapa yang tidak. Ini tesnya haram. Harus husnudon saya bisa, maka saya harus masuk ke universitas. Enggak bisa begitu, Pak. Semua ada prosedurnya. Zaman sekarang ngaku turunan Nabi harus sesuai dengan data. Harus sesuai dengan dokumen. Mana dokumen sejarahnya kamu, leluhurnya? Ini kitab Tahdhibul Ansab, ini kitab Al-Mazdi, ini Muntaqilatul Talibiyah, ini Sajarah Mubarakah abad ke-6, ini Al-Asili, ini Al-Fahri, ini As-Sabatul Musan, ini Umdatul Talib, ini An-Nafah Al-Ambariyah, ini Tuhfatul Talib. Semuanya harus ada. Kitab nasab itu sudah ditulis sejak abad ke-4, Pak. Turunan Nabi itu. Abad ke-4 itu mulai menyebar di seluruh wilayah Arab. Turunan Nabi itu, dan semuanya nulis kitab. Toba-toba itu abad kedua sudah nulis, tapi cuma anaknya Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Setiap masa kemudian ditulis siapa anaknya, jadi nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong orang ngaku-ngaku turunan Nabi, sesuai tidak dengan data. Kenapa itu Wali Songo yang dari Genggong mendapat syahadah nasab itu dari Maroko, dari luar negeri? Ya karena ketika ditelusuri, Wali Songo ada datanya di luar negerinya. Mereka ini Ba'lawi di luar negeri nggak ada yang mengisbat. Ngisbat dewek di Jakarta. Wali Songo sudah terbukti oleh para nakib internasional. Walaupun kalau saya itu tidak terlalu percaya sama nakib. Saya percayanya sama data. Itu Syekh Mahdi Rojai itu kan sebagian dari nakib itu, dari keluarga dia, Ar-Rojai. Tetapi saya nggak percayanya sama data. Nggak usah isbat ini sahih turun Nabi, mana datanya? Datanya kumaha ditetapkan, diisbatkan, bohong sia, neraka urusan sia eta. Ngisbat
jelma anu lain turunan nabi jadi turunan nabi eta hukumna haram hukumna bohong wa qad tabayyana rusdu minal ghai. Qad tabayyana rusdu minal ghai kata Syekh Nawawi Tenara Al-Bantani di dalam tafsir Munir ay qad tamayyazal haqqu minal batil. Teman-teman nerima beda apa yang hak minal batil daripada yang batil. Qad tamayyaza. Qad tabayyana rusdu ay qad tamayyaza al haqqu minal ghai ay minal batil. Bimada tamayyaza? Bidalaila wa barahina, dengan dalil-dalil dan burhan-burhan. Tidak bisa orang pengen dihusnudoni sebagai orang soleh tapi nggak pernah sholat. Zaman sekarang kan banyak yang pengen diaku wali tapi sholat tidak ikut. Orang pengen diakunya wali, dia bangun masjid sengaja tapi malas sholat. Kenapa dia pengen diaku wali? Supaya kalau misalnya nggak sholat bangun masjid kan itu jadi alibi. Masa iya dia nggak sholat, dia kan bangun masjid tapi nggak pernah dia sholat di masjid yang dia bangun. Dia sholatnya nggak kelihatan di Mekah. Jumat teu aya, Jumat tidak ada sholatnya di masjid yang dia bangun sendiri. Jangan macam-macam. Dia nggak mungkin tidak sholat. Dia bangun masjid kasihan sama masyarakat. Berarti dia itu suka sholat tapi sholatnya nggak ketahuan orang di Mekah. Mekah jeung Indonesia eta bedana 4 jam. Bener lain 4 jam lamun di dia eta waktu Jum'ah atau di Mekah mata acan di Mekah mangke 4 jam deui karak sholat Jumat atau sholat heula di dia sholat Jumat engke sholat Jumat deui di Mekah pan waktu di dia sholat Jumat eta encan sholat Jumat di ditu mah di Mekah mah bener lain ieu angkuk-angkuk ngerti teu ngerti ora je angkuk-angkukan bae belagu ari orang ngerti ngomong aing mah bisa bahasa Jawa bisa bahasa Sunda ya gitu di Banten eta bahasana Jawa aya bahasa Sunda ge aya nah abdi eta kampungna bahasa Jawa tapi sebelahna geus ngomong Sunda. Jadi sekarang ini bapak-bapak sudah sulit. La sabila lahum illa ayyadda'u bi annahum laisu min dzurriyyati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La sabila lahum. La sabila lahum liddi'a bi annahum min dzurriyyati nabi. La sabila lahum. Tidak ada jalan lain kecuali mulai belajar beradaptasi. Oke dah, kita jangan marah-marah lagi. Udah, yang mau percaya saya silahkan, yang nggak percaya juga silahkan. Yang mau ceramah saya bukan turunan Nabi mangga, mudah-mudahan aingnya turunan Nabi. Begitu jangan katanya itu Imam Dajjal mau ceramah kita halang pemecah belah umat. Lain pemecah belah umat, aing lain. Saya datang mau ngasih tahu masyarakat, saudara-saudara saya orang Nusantara yang selama ini banyak dimanfaatin oleh orang seperti Anda yang mengaku keturunan Nabi. Karena Anda bukan turunan Nabi, kami ini orang Nusantara sangat mencintai Nabi dan keturunannya. Sementara Anda ngukunya cucu Nabi. Lah orang-orang kita pribumi pasti ngormatin Anda. Jangankan hartanya, istrinya dicerai diberi nama si orang yang ngaku turunan Nabi. Betul apa enggak? Nah sekarang saya Imaduddin Usman Al-Bantani tahu bahwa Anda bukan cucu Nabi. Tugas saya kasih tahu saudara saya, jangan diakui dia sebagai turunan Nabi. Anggap aja dia manusia, hormatin aja sekedarnya karena dia bukan turunan Nabi. Karena kalau dia ngaku-ngaku turunan Nabi, dari pengakuannya ini dia bisa manfaatkan saudara-saudara saya se-Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Tugas saya yang sudah tahu, haram mendiamkan Anda mengaku cucu Nabi di hadapan saudara-saudaraku bangsa Indonesia. Kecuali Anda bisa membuktikan mana dalil Anda, mana kitab Anda, mana tes DNA Anda. Sini bawa tes DNA-nya. Haram tes DNA mah ulah. Ulah haram. Wajib. Tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Apa dalilnya? Tes DNA liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Dari mana itu dalilnya? Aya pokoknya husnudon. Ulah nanya-nanya dalil deui. Pokoknya kitu dalil. Dia juga enggak ada kitabnya kok. Apa katanya masa bahasa Arab ada ates DNA
liman yadda'i annahu min dzurriyyatin nabi wajibun. Kitab apa itu? Pokoknya ayat rahasia.